Ye Chen sedang bekerja seperti biasa ketika dunianya tiba-tiba runtuh. Ia memergoki istrinya berselingkuh. Bukannya merasa malu, sang istri justru menyalahkan dan menuduhnya, mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahannya. Ia bahkan mengusir Ye Chen dari rumah tanpa keraguan. Namun yang tidak ia ketahui adalah, Ye Chen sebenarnya adalah pewaris dari keluarga yang sangat kuat dan misterius. Selama ini, ia hanya menjalani kehidupan dengan profil rendah. Sekarang, ia telah kembali untuk mengklaim warisannya. Saat ia melakukannya, sang istri dan semua orang yang meremehkannya akan menyesali setiap pilihan hidup yang mereka buat. Kisah ini dimulai dengan protagonis kita. Ia sedang berjuang mencari nafkah dengan pekerjaan sampingannya ketika tiba-tiba takdir menghantamnya dengan plot twist yang luar biasa. Ia memergoki istrinya yang sudah dinikahi selama 3 tahun berselingkuh dengan pria lain. Realita itu menamparnya begitu keras hingga terasa tidak nyata. Dalam kekacauan itu, ia bahkan menjatuhkan pesanan makanan yang sedang dibawanya. Pria yang bersama istrinya segera menyadari situasi tersebut dan dengan santai bertanya apakah dia adalah suami tidak berguna yang selalu dikeluhkan oleh Jiao. Satu kalimat itu membangkitkan kembali setiap momen pahit, semua penghinaan yang ia derita dari keluarga istrinya selama 3 tahun terakhir. Protagonis kita terus saja disalahkan, mengira Jiao hanya bersikap tegas. Padahal selama ini, istrinya tengah bermain di belakangnya. Jiao kemudian beralih ke mode manipulasi tingkat lanjut, menyalahkannya karena dianggap tidak berguna dan mengatakan itulah alasan mengapa ia harus mencari pria lain. Dan pria yang selingkuh dengannya, Fan Chao, tuan muda dari keluarga Fang, salah satu keluarga terkaya di Yuncheng dengan aset bernilai miliaran. Ia dengan tegas mengatakan hanya pria seperti Fan Chao lah yang pantas untuknya. Protagonis kita hanya berdiri di sana menyaksikan pasangan tak tahu malu itu, dan yang lebih buruk, mereka bahkan menuntut permintaan maaf karena telah mengganggu. Saat Fan Chao mencoba mendekati Jiao lagi, protagonis kita mencengkeram dagunya. Jiao meledak marah, meneriakinya dan menuntut agar ia segera pergi sebelum ia memanggil keamanan hotel. Pada saat itulah, protagonis kita mulai merenung. Pernikahannya diatur oleh sang kakek, dan saat pertama kali bertemu Jiao, ia benar-benar berpikir mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Ternyata itu semua hanya ada di kepalanya. Sebelum pergi, ia berkata dengan tenang bahwa ia berharap Jiao tidak akan menyesali perbuatannya hari ini. Jiao tidak punya firasat apapun tentang apa yang akan terjadi dan hanya mencemoohnya. Saat ia melangkah keluar, ia menerima telepon dari kediaman keluarga Ye. Seorang pria tua di ujung telepon menyapanya sebagai tuan muda ketiga dan memberitahu bahwa masa pelatihan 3 tahun sebagai menanti yang tinggal di rumah mertua telah resmi berakhir. Ya, itu semua hanyalah ujian, sebuah pelajaran yang dirancang oleh keluarganya untuk memberinya pemahaman tentang kehidupan sosial. Sekarang, tiba saatnya ia mengambil perannya sebagai CEO dalam mengelola salah satu bisnis utama keluarga. Pria tua itu bahkan bertanya apakah ia berencana mempertahankan Jiao sebagai istrinya. Protagonis kita tertawa dan berkata wanita itu tidak layak dan sudah tidak ada harganya lagi. Hari itu, Jiao pulang larut malam. Ia terkejut melihat Ye Chen sedang memarkir mobil dan bertanya apakah ia berencana menghancurkan pernikahan mereka hanya karena ia berselingkuh. Ye Chen bertanya apakah Jiao benar-benar menganggap perselingkuhan adalah hal sepele. Jiao merespons dengan bertanya apakah ia menginginkan permintaan maaf, mengingatkannya bahwa ia hidup di rumahnya, memakan makanannya, dan bertahan hidup berkat keluarganya. Itu adalah pemicu terakhir. Ye Chen kehilangan kesabarannya. Ia melepaskan 3 tahun akumulasi. Penghinaan yang terpendam menceritakan bagaimana seluruh keluarga Jiao memperlakukannya dengan buruk. Namun ia menahannya karena ia percaya pada orang yang ia nikahi. Tapi hari ini, kepercayaan itu mati. Perselingkuhan sang istri adalah batas akhirnya. Cukup sudah, ia mengatakan ingin bercerai. Jiao menjadi murka, memperingatkannya tentang konsekuensi dan mengklaim semua yang terjadi adalah kesalahannya. Saat ia menyebutkan dokumen keluarganya, Ye Chen dengan tenang mengatakan ia tidak membutuhkannya lagi. Akhirnya, Jiao menyetujui perceraian itu, namun tidak sebelum mengatakan bahwa ia menyesal pernah menikahi pria tidak berguna seperti Ye Chen. Ye Chen menyarankan agar mereka mengurusnya besok. Jiao menolak, mengatakan itu adalah hari ulang tahun neneknya dan acara keluarga yang penting. Lagi pula, ia perlu mendiskusikan perceraian itu dengan keluarganya terlebih dahulu. Setelah memarkir mobil, Ye Chen memberitahu Jiao bahwa ia bisa mengambil waktu sebanyak yang ia butuhkan. Saat ia berjalan pergi, Jiao melakukan upaya manipulatif terakhir, mengatakan ia akan menyesal dan akhirnya merangkak kembali padanya. Ye Chen mengabaikannya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil mewah berdatangan. Pria-pria berpakaian hitam turun satu persatu di bawah guyuran hujan untuk menyambut tuan muda mereka. Salah satu dari mereka menawarkan payung. Ye Chen menolak. Melihat kebingungan mereka, ia hanya berkata ia butuh hujan untuk menjernihkan pikirannya. Mendengar ini, salah satu pria berpakaian hitam memakai mantelnya. Sementara itu, protagonis kita menoleh untuk terakhir kalinya pada masa lalunya sebelum pergi. Saat mereka berkendara, orang-orang di sekitar mulai berkomentar tentang konvoi Rolls-Royce yang melintas. Bahkan mantan istrinya terkejut dan bertanya-tanya apakah orang besar baru saja tiba. Tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah protagonis kita. Di dalam mobil, protagonis kita memberi kita sedikit konteks tentang dunianya. Ketika orang berbicara tentang keluarga misterius dan kuat, mereka biasanya menyebut Rothschild, DuPont, dan Morgan. Namun sejatinya, yang paling misterius dari semuanya adalah keluarganya sendiri, keluarga Ye. Orang-orang ini tidak hanya memiliki aset bernilai puluhan atau bahkan ratusan miliar. Mereka begitu kuat sehingga berhasil tetap rendah hati dan benar-benar tidak terdeteksi. Sebagai kandidat penerus, protagonis kita harus menjalani pelatihan brutal. Ia menguasai seni bela diri sebelum usia 5 tahun, menyelesaikan studi bisnis dan beberapa bahasa di luar negeri sebelum
sebelum berusia 11 tahun. Dan terakhir, untuk membentuk karakternya, ia harus menikahi Jiao dari keluarga kaya tingkat menengah. Ujiannya adalah menahan penghinaan dan menahan keinginan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Saat ia berpikir kembali, ia mengakui ini adalah ujian yang ia terima atas kemauannya sendiri. Namun sekarang, cobaan itu akhirnya berakhir. Ia telah kembali untuk mewarisi apa yang menjadi haknya. Sayangnya, istrinya tidak akan menjadi bagian dari itu. Kita melompat ke pagi berikutnya di Villa Si Shen Yuncheng. Hari itu ulang tahun nenek Jiao. Seluruh keluarga Wang berkumpul untuk mengucapkan selamat dan semuanya berjalan sempurna sampai seseorang bertanya tentang protagonis kita. Jiao menjawab bahwa ia pergi bekerja. Ini segera memancing ejekan dari anggota keluarga lainnya. Wang Yuan bertanya-tanya apakah ia masih mengantarkan makanan. Sementara Wang Xiaoji menambahkan bahwa protagonis kita merusak citra keluarga mereka. Terlepas dari itu, nenek Wang menuntut cucunya untuk segera membawa Ye Chen ke sana. Saat itulah Jiao mengumumkan perceraian mereka, mengatakan itulah alasan mengapa ia tidak akan datang. Nenek Wang meledak marah, menuntut untuk mengetahui siapa yang memberi mereka izin karena pertunangan itu diatur oleh mendiang suaminya. Karena ini, Jiao berpura-pura hancur, mengungkapkan bahwa protagonis kita berselingkuh darinya. Ia benar-benar tidak bisa membiarkan keluarganya tahu bahwa dirinya lah yang tidak setia. Karena protagonis kita absen dan hanya seorang menanti yang tinggal di rumah mertua, mudah untuk melimpahkan kesalahan padanya. Tentu saja, sang nenek langsung termakan ucapannya. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan lebih jauh, Xiaoji angkat bicara. Menatap Jiao, ia memberitahu semua orang bahwa sebenarnya itu adalah kesalahan Jiao. Bagaimanapun, mereka sudah menikah bertahun-tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda keintiman, jadi wajar bagi seorang pria untuk mencari wanita lain. Meskipun logikanya masuk akal, nenek Wang bersikeras bahwa ini tidak membenarkan perselingkuhan. Ia menuntut agar protagonis kita segera dibawa ke sini untuk menghadapi hukuman dari keluarga Wang. Mendengar ini, Jiao mengambil ponselnya dan meneleponnya. Protagonis kita menjawab, tetapi saat Jiao menyebutkan neneknya ingin menemuinya, ia langsung menutup telepon tanpa ragu, meninggalkan Jiao dalam keterkejutan. Nenek Wang menjadi semakin marah saat mendengar ia tidak punya niat untuk datang. Berbalik ke Xiaoji, ia memerintahkannya untuk segera membawa protagonis kita kembali. Xiaoji menerima perintah itu, secara diam-diam berencana untuk memberi pelajaran pada protagonis kita di sepanjang jalan. Begitu Xiaoji pergi, nenek Wang beralih ke masalah serius, alasan sebenarnya ia mengumpulkan semua orang. Ia mengungkapkan bahwa baru kemarin, grup Huasing diakuisisi dan CEO baru akan mengambil alih. Perusahaan itu kebetulan milik protagonis kita. Selain itu, keluarga Wang memiliki Dincheng Real Estate yang sudah lama bekerja sama dengan grup Huasing dan saat ini memiliki kontrak multijuta dengan mereka. Dengan kata lain, membangun hubungan baik dengan CEO baru ini adalah suatu keharusan. Sayangnya bagi mereka, CEO itu adalah protagonis kita. Pada saat yang sama, seorang staf mendekat dan bertanya-tanya mengapa tuan muda berpakaian seperti itu. Sebagai respons, protagonis kita mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja sebagai kurir pengantar barang di bawah kontrak. Dalam benaknya, ia mencatat bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan identitasnya. Akan lebih mudah untuk mengamati keadaan secara diam-diam dan mengidentifikasi musuh-musuhnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaoji menelepon menanyakan di mana dia. Protagonis kita memberikan lokasinya. Xiaoji menerimanya dan menyuruhnya untuk menunggu. Ia sedang dalam perjalanan. Setibanya di sana, Xiaoji menginstruksikan Ye Chen untuk ikut dengannya, bersikeras bahwa neneknya ingin bertemu dengannya. Protagonis kita menjawab dengan tegas bahwa bahkan jika nenek Xiaoji memohon, ia tetap akan bercerai. Xiaoji dengan marah bertanya apa yang ia bicarakan dan menambahkan bahwa neneknya sangat marah dan ingin menghukumnya. Ketika protagonis kita bertanya mengapa, Xiaoji mengungkapkan rumor tentang perselingkuhannya dengan wanita lain, mengatakan ia pantas dihukum. Protagonis kita segera mengerti. Jiao pasti mengatakan hal ini. Ini membuatnya tertawa, dan Xiaoji secara alami bertanya mengapa ia tertawa. Tiba-tiba, ekspresi protagonis kita berubah. Ia menyadari ada sesuatu yang lebih dari Jiao daripada yang ia kira sebelumnya. Sementara itu, Xiaoji terguncang. Ia tidak pernah tahu protagonis kita bisa menunjukkan ekspresi yang begitu menakutkan. Tatapan itu, seolah ia sedang melihat seseorang yang tidak berarti. Karena ini, Xiaoji menjadi marah dan gelisah. Namun, protagonis kita dengan tenang mengatakan ia tidak akan datang. Xiaoji membuat kesalahan dengan menyerang, berpikir protagonis kita masih sampah yang sama yang biasa ia tindas. Protagonis kita bergerak dengan cepat. Pertama, ia menyapu kaki Xiaoji, lalu segera menindaklanjutinya dengan tendangan ke wajah. Sambil memegangi pipinya yang memar, Xiaoji memanggilnya sampah dan mengeluarkan pisau. Ia mencoba menusuk protagonis kita beberapa kali, tetapi protagonis kita menghindar dengan mudah sebelum melucuti senjatanya dan mendaratkan pukulan lurus kanan yang bersih ke wajahnya. Protagonis kita menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Xiaoji bahwa ia bukan sampah yang ia kira, dan ia juga tidak akan terus bersikap seperti itu. Dengan itu, ia melanjutkan pengirimannya sementara Xiaoji berteriak bahwa ini belum berakhir. Kembali ke nenek Wang, ia mengeluh tentang lamanya cucunya pergi, tetapi detik berikutnya, ia tertegun melihat wajah cucunya yang bengkak. Ia segera menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Xiaoji mulai melolong seperti anak kecil, mengklaim protagonis kita memukulinya. Ayah Xiaoji, Wang Zicheng, marah saat melihat ini. Ketika Xiaoji menyarankan
untuk melaporkan masalah ini ke polisi. Nenek Wang menunjukkan ekspresi gugup. Ia tidak ingin melibatkan pihak berwenang. Akan sangat memalukan jika tersiar kabar bahwa cucunya dipukuli oleh menantu yang tinggal di rumah mertua. Berbalik ke putranya, ia menginstruksikannya untuk memanggil sekelompok orang untuk memberi pelajaran pada protagonis kita. Beberapa saat kemudian, protagonis kita masih bekerja ketika sekelompok pria muncul. Ketika mereka meminta untuk mengonfirmasi identitasnya, ia langsung mengerti mereka dikirim oleh keluarga Wang. Karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja, ia tidak keberatan menghibur mereka. Tiba-tiba, para pria itu menyerangnya pada saat yang sama. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi, dan segera setelah itu, ia melanjutkan pengirimannya, meninggalkan sampah-sampah itu di belakang. Di hotel, ayah Xiaoji melaporkan situasi dengan protagonis kita kepada ibunya. Ia terkejut. Ia menuntut untuk mengetahui apakah tidak ada yang benar-benar bisa menangani protagonis. Kita sementara yang lain berbisik-bisik tidak menyangka ia terampil dalam seni bela diri. Tepat saat itu, seorang kepala pelayan mengumumkan kedatangan tamu, agen regional Lian Cheng dari pengiriman tuan-tuan. Pria ini juga kebetulan adalah bos protagonis kita, jadi ayah Xiaoji mendapat ide. Ketika Emma Kun masuk dengan senyum cerah dan hadiah mahal, sebuah cadi romantis 1990. Ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang nenek. Wanita tua itu berterima kasih padanya, tetapi ia menyadari bahwa senyumnya tidak sampai ke matanya. Ketika ia bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, ia memberikan jawaban yang tidak jelas. Saat itulah ayah Xiaoji turun tangan dan menjelaskan situasi yang melibatkan protagonis kita. Emma Kun bereaksi dengan terkejut saat mendengar protagonis kita berselingkuh dan menyerang Xiaoji. Sebagai respons, ia menyatakan antusiasme untuk membantu, tetapi juga menyebutkan kurangnya koneksi pribadinya untuk memberi pelajaran yang layak pada protagonis kita. Mendengar ini, ayah Xiaoji memberitahu bahwa, sebaliknya, ia sebenarnya bisa melakukan sesuatu tentang itu. Ia juga memberitahu Emma Kun bahwa protagonis kita kebetulan bekerja di perusahaannya. Ingin pamer, Emma Kun segera mengerti apa yang harus dilakukan. Ia dengan cepat menekan ponselnya dan melakukan pemesanan, secara khusus meminta protagonis kita sebagai kurir pengirimannya. Beberapa menit kemudian, protagonis kita menerima telepon dari Emma Kun tentang pesanan pengiriman ke Hotel Wanhua. Ia awalnya ingin menunggu di luar dengan kirimannya, tetapi bosnya bersikeras ia harus membawanya masuk. Protagonis kita menyadari Hotel Wanhua adalah tempat yang sempurna untuk perjamuan ulang tahun, yang berarti mantan istrinya dan keluarganya kemungkinan ada di sana. Untuk menghindari masuk ke dalam, ia memberitahu bosnya bahwa hotel membatasi pengiriman. Dengan kata lain, ia tidak bisa masuk. Mendengar ini, Emma Kun menyuruhnya untuk menunggu di pintu saja. Kemudian, protagonis kita tiba dan merasa seperti berjalan ke dalam jebakan. Seperti yang diharapkan, semua orang sedang berbaring menunggu untuk menyergapnya. Bosnya adalah orang pertama yang berbicara, memerintahkannya untuk melepas seragamnya. Sebagai respons, protagonis kita menuntut penjelasan. Xiaoji, dengan pipinya yang masih bengkak, memberitahunya tentang identitas Emma Kun. Merasa puas, Emma Kun memberitahunya bahwa jika ia tidak percaya, ia bisa menelepon manajer yang mempekerjakannya. Beberapa saat kemudian, protagonis kita menerima telepon dari manajernya yang memberitahu bahwa ia telah dipecat dan bertanya apa yang ia lakukan hingga menyinggung Presiden Emma Kun. Protagonis kita hanya merasa kecewa karena ia ingin mengakhiri hari terakhirnya di pekerjaan dengan damai, tetapi sekarang itu hancur. Tidak punya pilihan lain, ia melepas seragamnya. Xiaoji diam-diam merekamnya dan berkomentar bahwa protagonis kita terlihat seperti anjing. Sayangnya bagi Emma Kun, ia telah membuat marah orang yang salah. Protagonis kita dengan tenang bertanya tentang kontrak perusahaannya yang akan berakhir tahun ini. Emma Kun tertegun sejenak dan bertanya-tanya bagaimana ia mengetahuinya. Dengan senyum, protagonis kita menjawab bahwa Emma Kun tidak perlu repot memikirkan tentang perpanjangan lagi. Masih tidak tahu apa-apa, Emma Kun mulai menyombongkan koneksinya. Tetapi di tengah pidatonya, Nenek Wang memotong, menyuruh protagonis kita untuk berlutut. Ia duduk dengan tenang sambil menyatakan kejahatannya, menyerang cucunya dan berselingkuh dari cucunya yang lain. Protagonis kita mengejeknya dalam hati dan bertanya mengapa ia harus berlutut. Sebagai respons, ia mengingatkannya tentang janji yang ia buat 3 tahun lalu, bahwa jika ia pernah menyebabkan kerugian bagi keluarga Wang, ia akan menghadapi hukuman. Protagonis kita setuju untuk menghadapi hukuman, tetapi hanya jika itu dibenarkan. Mendengar ini, wanita tua itu memerintahkan mereka untuk mengeluarkan penggaris naga. Diketahui bahwa dipukul dengannya dapat menyebabkan cedera serius, dan pukulan berulang bahkan dapat merusak wajah secara permanen. Wanita itu menuntut agar protagonis kita dipukul 20 kali. Karena khawatir, ayah Qiao mengambil penggaris itu, bersikeras dialah yang harus melakukannya karena ia gagal dalam tugasnya sebagai ayah. Namun, putrinya menghentikannya. Ia bersikeras dialah yang harus melakukannya karena protagonis kita adalah suaminya. Melihat ini, protagonis kita berkomentar bahwa istrinya benar-benar sesuatu. Pertama, ia berselingkuh, lalu berbohong, dan sekarang ia ingin memukulnya. Namun, ia bersikeras melakukannya, berpikir dalam hati bahwa protagonis kita adalah miliknya. Jika ada yang akan menghukumnya, itu harus dia. Sebelum ia bisa bertindak, Xiaoji dengan cepat meraih penggaris dan segera mengayunkannya ke arah protagonis kita. Menggunakan momentum Xiaoji sendiri melawannya, protagonis kita memutar lengannya, menyebabkan penggaris tersebut justru mengenai Xiaoji. Semua orang menonton dalam keheningan yang tertegun, menyadari bahwa protagonis kita baru saja memukul pewaris sah keluarga Wang. Melihat ini, Nenek Wang memutuskan untuk melibatkan polisi. Saat itulah protagonis kita mengingatkannya bahwa semua orang melihat Xiaoji meraih penggaris dan menyerang terlebih dahulu. Ia hanya membela diri. Meskipun apa yang dikatakannya benar, ia tetap diharapkan menghadapi hukuman. Sebagai respons, protagonis kita mengatakan ia bersedia menghadapi hukuman, tetapi hanya jika ia benar-benar melakukan kesalahan. Murka, Nenek Wang bertanya apakah berselingkuh dari
putrinya dan menyerang cucunya bukan alasan yang cukup. Protagonis kita menjawab dengan marah, mengatakan ia mencintai Qiao selama 3 tahun, dan sebagai imbalannya, ia berselingkuh darinya dengan Fang Chao. Jika mereka meragukannya, mereka harus menghubungi Hotel Jiahua dan memeriksa catatannya. Sejarah Fang Chao mengejar Qiao adalah pengetahuan umum. Namun kebanyakan orang tidak percaya bahwa seseorang dengan citra murni seperti itu bisa berbohong. Mencoba memutar narasi, Qiao dengan cemas mengklaim mereka hanya mendiskusikan bisnis, mengingatkan semua orang bahwa proyek real estate mereka membutuhkan pendanaan. Tapi sial, itu adalah balasan terburuk yang mungkin terjadi. Seolah sudah direncanakan, protagonis kita bertanya apakah ia pikir mereka semua anak-anak. Apakah ia dan Fang Chao benar-benar membutuhkan kamar hotel untuk membicarakan bisnis? Dan tepat saat itu, pria yang ditunggu-tunggu muncul. Fang Chao tampak bingung saat ia melihat semua orang menatapnya. Qiao buru-buru menjelaskan situasi tersebut dan mendesaknya untuk menjernihkan kesalahpahaman. Bersikeras mereka hanya berbicara tentang bisnis. Fang Chao mengikuti permainan itu, berpikir protagonis kita pasti punya nyali besar untuk mengungkap perselingkuhannya seperti ini. Ia menggandakan taruhan, menuduh protagonis kita membuat klaim tanpa bukti. Kepercayaan dirinya berasal dari fakta bahwa protagonis kita tidak merekam apapun atau mengambil foto. Setelah menjelaskan situasi tersebut, ia mengklaim bahwa ketika ia memesan makanan, protagonis kita salah mengartikan apa yang ia lihat menjatuhkan makanan dan menyebabkannya meninggalkan ulasan buruk. Secara kebetulan, Emma Kun dapat mengonfirmasi ini dengan memeriksa catatan pengiriman. Ketika ini dikonfirmasi, semua orang mengarahkan tatapan bermusuhan ke arah protagonis kita, tetapi ia tetap tenang. Ia kemudian bertanya apakah tidak ada yang penasaran mengapa ia menjatuhkan makanan itu sejak awal. Istrinya mengklaim ia tidak fokus pada pekerjaan dan mungkin stres. Protagonis kita hanya tertawa, merasa malu karena ia mengharapkan sesuatu darinya. Bagaimanapun, ia berbalik ke sang matriark dan bertanya apakah ia punya bukti dirinya berselingkuh. Melihat putrinya tidak punya bukti, ia menyarankan untuk membatalkan tuduhan perselingkuhan. Namun, masalah ia memukul Xiaoji masih tetap ada. Protagonis kita dengan tenang menjelaskan bahwa ia hanya membela diri, dan bahkan rekaman kamera akan membuktikan ketidakbersalahannya. Sebagai respons, wanita tua itu menuduhnya membantah. Ia dengan rendah hati menjelaskan bahwa ia sudah cukup lama berada di keluarga itu sehingga mereka tahu ia tidak menimbulkan masalah. Kali ini, ia hanya bereaksi untuk membela diri. Namun, ada satu hal yang ia minta, yaitu perceraian. Awalnya, Nenek Wang tidak pernah menyukai pernikahan yang diatur itu. Ia hanya setuju karena rasa hormat untuk mendiang suaminya. Sementara itu, cucunya adalah kecantikan utama Yun Cheng yang didambakan oleh banyak orang. Wajahnya berubah menjadi marah saat ia menyatakan bahwa mulai saat ini, ia tidak akan lagi mengikuti keinginan mendiang suaminya dan ia menyetujui perceraian itu. Selain itu, protagonis kita diusir dari keluarga. Putranya segera memberi isyarat kepada pelayan untuk membawakan minuman. Semua orang bersulang untuk kebebasan Qiao dan akhirnya menyingkirkan sampah seperti protagonis kita. Karena sudah sampai pada titik ini, ibu Qiao mengungkapkan sedikit rahasia. Ia menjelaskan bahwa dalam 3 tahun ini, putrinya bahkan belum pernah berpegangan tangan dengan protagonis kita dan mereka tidur di tempat tidur yang terpisah. Dengan kata lain, di mata mereka, putrinya masih murni. Protagonis kita mencemooh karena kita semua tahu kebenarannya. Mengambil segelas anggur, ia bersulang untuk mantan istrinya, mendoakan agar ia mendapatkan persis seperti apa yang layak ia dapatkan. Sebagai respons, ia memberitahu bahwa jika ia berlutut, ia mungkin mempertimbangkan untuk meminta neneknya mempertimbangkan kembali. Ya, itu tidak akan pernah terjadi. Jika ada, dialah yang seharusnya memohon jika ia tahu apa yang akan terjadi. Di depan semua orang, protagonis kita menyatakan bahwa ia tidak layak untuknya dan bahwa ia benar-benar tidak berharga. Mantan istrinya menjadi murka setelah mendengar ini. Ia berbalik ke neneknya seperti anak manja, bersikeras agar ia melakukan sesuatu. Sepupunya, yang masih memegangi pipinya yang bengkak, ikut berkomentar. Melihat ini, sang matriark meyakinkan mereka bahwa keluarga Wang tidak mudah ditindas. Berbicara kepada semua orang, ia berbicara tentang bagaimana keluarganya telah menjadi kekuatan terhormat di Yuncheng selama beberapa dekade. Karena protagonis kita berani mengacau dengan cucu-cucunya, ia khawatir jika ia membiarkan ini berlalu, orang lain mungkin akan bertindak melawan keluarga Wang di masa depan. Apa yang ia inginkan adalah agar semua tokoh penting yang hadir membuat hidup menjadi sulit bagi protagonis kita. Semua orang mengerti bahwa matriark Wang bermaksud untuk memutus mata pencahariannya, dan mereka mulai berdebat apakah mereka harus terlibat. Mengambil kesempatan itu, Fang Chao angkat bicara sebagai perwakilan keluarga Fang. Ia berjanji bahwa tidak ada hotel atau motel di Yuncheng yang akan mempekerjakan protagonis kita. Sementara itu, niat aslinya terungkap. Ia berencana untuk terus tidur dengan Jiao dan berharap membuat protagonis kita memohon padanya suatu hari nanti. Mengikuti jejaknya, yang lain mulai memasukkan protagonis kita ke daftar hitam dari bekerja di industri mereka. Emma Kun juga bergabung, menyatakan bahwa protagonis kita akan diputus dari bisnis pengiriman. Ye Chen, tenang seperti biasa, bertanya apakah ada orang lain yang ingin memutusnya juga. CEO jaringan KTV juga melarangnya bekerja di salah satu perusahaannya. Namun demikian, Xiaoji menunjukkan bahwa protagonis kita terampil dalam seni bela diri, jadi masih ada kemungkinan ia bisa bekerja sebagai pengawal. Ini menciptakan masalah lain. Dengan begitu banyak orang kaya di sekitar, akan sulit untuk benar-benar menghancurkan sarana kelangsungan hidupnya. Apa yang mereka butuhkan adalah seseorang yang bisa memengaruhi mereka. Dan seolah sudah direncanakan, semua orang mengarahkan perhatian mereka ke wanita yang baru saja masuk ke perjamuan. Ayah Xiaoji segera mengenali Presiden Qin dan meminta maaf karena tidak menyapanya lebih awal. Sementara itu, Emma Kun berbisik kepada ayah Xiaoji untuk memperkenalkan dirinya kepada Nona Qin. Pria itu terkejut dan sedikit malu, berpikir Emma Kun pasti
terlalu kelas rendah karena tidak mengenalinya, tapi ia tetap memperkenalkan mereka. Ia tidak hanya wakil presiden grup Huasheng, tetapi juga dianggap sebagai kecantikan teratas Yun Cheng. Selain itu, ia baru saja menandatangani kesepakatan dengan CEO misterius baru perusahaan. Ironisnya, CEO itu adalah protagonis kita, dan ia menyadari mereka tanpa sadar membicarakan tentang dirinya. Mencoba menyanjungnya, ayah Xiaoji berbicara dengan sopan, sementara M. Akun ikut serta, berasumsi seseorang dengan kecantikan seperti itu pasti mengenal banyak orang berpengaruh. Sayangnya, ia segera menyadari apa yang mereka isyaratkan, berbicara seolah-olah ia mencapai posisinya saat ini dengan menyebarkan kakinya. Pertama, Jiao mengklaim ia mendiskusikan bisnis dengan Fan Chao di kamar hotel, dan sekarang Nona Qin mengklaim ia mendaki ke posisinya tanpa pernah ditiduri. Entah ia beroperasi di luar Matrix, atau ia tidak bermain dengan naskah yang sama. Bagaimanapun, ayah Xiaoji bersikeras ia mengambil tindakan untuk memutus mata pencaharian protagonis kita. Ia yakin ia akan setuju, mengingat hubungan kerja mereka dan manfaat yang telah diberikan keluarganya padanya. Namun, ia tidak merespons. Sebaliknya, ia dengan santai mengeluarkan sebatang rokok. Segera, semua pria bergegas maju dengan korek api, termasuk ayah Xiaoji dan putranya. Mengabaikan mereka sepenuhnya, ia memberi isyarat kepada protagonis kita untuk datang. Protagonis kita merasa perilakunya menarik dan bertanya apa yang ia inginkan. Ia memintanya untuk menyalakan rokoknya. Semua orang menonton dalam keterkejutan, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Lebih mengejutkan lagi, protagonis kita memberitahu bahwa ia tidak punya korek api. Sekarang para pria itu berpikir ia pasti gila karena menolak sesuatu yang kebanyakan orang akan mati untuk itu. Presiden Qin juga merasa jawabannya menarik dan menanyakan namanya. Ketika ia tidak menjawab, ia bertanya lagi. Ia merespons dengan bertanya apakah ia tuli. Tidakkah ia mendengar Xiaoji menyebutkannya sebelumnya? Keberaniannya membuat yang lain marah, tetapi Nona Qin menepisnya. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki nama yang sama dengan CEO saat ini, jadi ia ingin memberinya jalan keluar. Sambil mencondongkan tubuh, ia dengan lembut menyarankan agar ia menjadi pengawal pribadinya. Karena ini, orang-orang mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah ia melindunginya atau memiliki ketertarikan pribadi kepadanya. Sementara itu, mantan istrinya mulai merasa penasaran setelah melihat wanita lain menunjukkan minat padanya. Melihat bahwa protagonis kita memiliki nama yang sama dengan CEO misterius baru, ayah Xiaoji bertanya apakah Nona Presiden bisa mengungkapkan nama lengkapnya. Nona Qin merespons dengan sopan, mengatakan ia memilih untuk tetap anonim, sambil berpikir dalam dirinya sendiri bahwa ia bahkan tidak tahu banyak tentangnya juga. Pada saat yang sama, protagonis kita mengerti bahwa ia benar-benar tidak tahu identitasnya. Namun, ia dengan tenang bertanya bagaimana ia berencana memberinya jalan keluar. Ia memberitahu bahwa selama ia berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Wang, ia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi. Selain itu, ia menawarkan untuk menjadikannya pengawal pribadi dengan gaji besar 200.000 setahun. Mendengar tawarannya, para penonton mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri, menyadari ia mungkin telah memiliki ketertarikan padanya, mengingat permintaannya yang sangat sederhana. Wajah matriark Wang menjadi serius saat ia merenungkan situasi tersebut, sementara cucunya mendesak ia untuk melakukan sesuatu karena Nona Qin bertentangan dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Namun, sang nenek tidak bereaksi. Ia mulai memahami bagaimana Nona Qin berhasil naik ke posisinya saat ini. Tawaran Nona Qin tidak dimaksudkan untuk menyinggung keluarga Wang. Dengan penampilan dan statusnya, ia percaya tidak ada pria yang akan menolaknya. Sayangnya bagi dia, protagonis kita dibangun secara berbeda. Ia menolak tawarannya tanpa ragu. Nona Qin terkejut dengan keberaniannya. Menantu yang hanya tinggal di rumah mertua berani menolaknya. Ia menuntut agar ia mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Protagonis kita tiba-tiba mencengkeram telinganya dan mengulangi kata-katanya dengan jelas, membuatnya benar-benar tertegun. Ayah Xiaoji segera mencoba untuk menegurnya, tetapi protagonis kita mengangkat bahu dan mengatakan ia hanya melakukan apa yang ia minta, karena ia sepertinya kesulitan mendengar. Merasa terhina, Nona Qin dengan dingin menyatakan bahwa sebagai perwakilan grup Huasheng, ia akan memastikan protagonis kita tidak akan bisa menemukan pekerjaan dimanapun di kota ini. Karena ini, semua orang mulai mengejek dirinya, sementara mantan istrinya tersenyum nakal, berpikir bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Mengabaikan kerumunan, Ye Chen bertanya apakah ia benar-benar mewakili perusahaannya. Ia dengan percaya diri mengonfirmasi. Saat itulah protagonis kita mengingatkannya bahwa ia hanya wakil presiden, bukan CEO. Dengan kata lain, ia tidak memiliki otoritas untuk berbicara atau mewakili seluruh perusahaan. Sebagai respons, ia mengungkapkan sesuatu yang tidak dilihat siapapun akan terjadi. Ia mengumumkan bahwa ia dan CEO sedang berkencan. Sementara itu, CEO aslinya sendiri menatapnya dengan terkejut. Lebih mengesankan lagi adalah bagaimana ia berbohong dengan wajah yang benar-benar datar. Sekarang ini mengubah segalanya. Jika CEO benar-benar terlibat dengan Nona Qin, maka secara teknis ia bisa mewakili perusahaan. Bagaimanapun, hanya seseorang yang misterius dan kuat yang akan cocok dengan estetika yang disebutnya. Mengambil kesempatan itu, ayah Xiaoji angkat bicara, menyarankan ia seharusnya memberitahu mereka lebih awal, sambil diam-diam berpikir betapa menguntungkannya perkembangan ini. Jika Nona Qin dan CEO benar-benar bersama, maka baik kontrak real estate maupun hubungan mereka dengan CEO praktis
terjamin. Bertingkah malu-malu, Nona Qin mengatakan pacarnya serius dan sebagian besar fokus pada bisnis, jadi ia tidak ingin rumor menyebar tentang hubungan mereka. Ye Chen merasa ia sangat lucu. Ia menyombongkan diri dengan berani, namun mengklaim ia takut akan rumor, jadi ia membuat alasan di tempat. Melihat protagonis kita, ia menuntut untuk mengetahui mengapa ia tertawa. Sebagai respons, ia dengan penasaran bertanya bagaimana mereka bahkan bisa bersama sejak awal. Bagaimanapun, ia sebelumnya mengatakan CEO terlalu misterius, jadi bagaimana sebenarnya ia berhasil menarik perhatiannya? Ia dengan percaya diri mengklaim mereka benar-benar saling menyukai, dan bahwa CEO lah yang mengaku terlebih dahulu. Menurutnya, ia bahkan mengadakan upacara pengakuan besar untuk memintanya menjadi pacarnya. Pada titik ini, ia jelas berbicara omong kosong, dan protagonis kita menyadari tidak ada gunanya berdebat dengan pembohong profesional. Berbalik ke mantan istrinya, ia menyarankan agar mereka pergi ke biro untuk mendapatkan akta cerai mereka. Xiaoji tiba-tiba menghentikan mereka, menyarankan bahwa karena mereka telah sampai sejauh ini, mereka harus makan terlebih dahulu. Kemudian ia berbalik ke Emma Kun dan mengejek protagonis kita, menyebutnya anjing. Ia dengan bangga menyebutkan bahwa ia merekam momen memalukan ketika protagonis kita kehilangan pekerjaannya. Emma Kun setuju dan memberitahu Xiaoji untuk meneruskan video itu kepadanya agar ia bisa menontonnya kembali kapanpun ia bosan. Orang bodoh ini telah membuat kesalahan demi kesalahan, terus-menerus menyinggung protagonis kita. Sekarang ia tidak bisa lagi membiarkannya berlalu. Protagonis kita segera mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Ternyata ia terhubung dengan seseorang yang kuat, CEO luar negeri Tuan-Tuan Delivery. Ia dengan tenang menginstruksikan kepala pelayannya untuk berhubungan dengannya dan mencabut agensi Uncheng, cabang yang sama di mana Emma Kun beroperasi sebagai presiden saat ini. Kepala pelayannya setuju dan bahkan menambahkan bahwa Tuan Wu Xiaohong, CEO luar negeri, selalu ingin menyenangkannya. Protagonis kita mengangguk dan memberitahu kepala pelayannya untuk mengatur pertemuan agar kakeknya bisa secara pribadi berterima kasih padanya. Saat ia menutup telepon, seluruh aula perjamuan jatuh ke dalam keheningan yang menyeramkan. Xiaoji memecah kesunyian dengan tawa keras, mengejeknya karena bertindak seperti orang besar. Emma Kun, seperti biasa, mendukungnya. Bahkan mantan istrinya bergabung, mencibir pada penyebutan kakeknya, berpikir ia benar-benar delusi. Sementara itu, Nona Qin tetap tenang, diam-diam mengamati. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Seolah sudah direncanakan, Emma Kun menerima telepon dari CEO luar negeri. Berpikir ini adalah waktu yang tepat, ia dengan puas berasumsi mereka akan mendiskusikan perpanjangan kontraknya. Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat ketika Wu Xiaohong memberitahunya bahwa kontraknya telah dicabut. Emma Kun tidak percaya kontraknya benar-benar telah dicabut. Lebih buruk lagi, ada banyak orang yang menonton, terutama Nona Qin. Tidak ingin siapapun mengetahuinya, ia dengan cepat memaksakan penampilan. Dengan keras berterima kasih kepada CEO seolah-olah semuanya berjalan dengan sempurna. Ia tahu bahwa jika orang menemukan kebenarannya, ia akan dipermalukan dan diusir dari pesta. Emma Kun yang malang berada di ambang kehancuran, sementara CEO di ujung telepon bertanya-tanya apakah ia sudah gila. Pria itu baru saja diberitahu bahwa kontraknya dicabut. Jadi, mengapa ia berterima kasih padanya dengan sangat antusias? Bingung, CEO hanya mengakhiri panggilan. Meninggalkan Emma Kun bertanya-tanya siapa yang bisa meminta CEO untuk memecatnya sejak awal. Xiaoji, yang jelas kekurangan beberapa sel otak, berasumsi dari nada bicara Emma Kun bahwa perpanjangannya berjalan dengan baik. Emma Kun mengangguk dengan cemas, mengikuti permainan. Sementara semua orang mengangkat gelas mereka dan merayakan, Emma Kun yang malang tenggelam dalam keputusasaan diam, sampai pada titik bahwa bahkan protagonis kita menyadarinya dan hampir merasa kasihan padanya. Nona Qin juga mengamati ekspresi aneh Emma Kun dan bertanya mengapa ia terlihat seperti akan menangis. Ia dengan cepat membuat alasan, mengatakan minuman itu sedikit terlalu kuat. Melipat tangannya, protagonis kita dengan mengejek mengatakan bahwa jika ia ingin menyombongkan diri, ia setidaknya harus melakukannya. Dengan benar, semua orang, kecuali Xiaoji, bisa mengatakan ada sesuatu yang salah. Benar saja, Emma Kun akhirnya mengungkapkan kebenarannya, mengklaim bahwa bahkan jika kontraknya dicabut, itu adalah kesalahan perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan protagonis kita. Protagonis kita hanya mencemooh, mengatakan ia terlalu malas untuk menjelaskan dan tidak tertarik membuat musuh yang tidak perlu. Ketika Emma Kun memanggilnya hanya sebagai kurir pengiriman manusia, kata-kata protagonis kita sebelumnya tiba-tiba bergema di pikiran semua orang. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan kontrak Emma Kun yang dicabut, dan jika itu masalahnya, apakah target berikutnya adalah orang-orang yang menentangnya? Merasakan perubahan dalam suasana, Ibu Jiao dengan cepat angkat bicara, mengingatkan semua orang bahwa protagonis kita adalah sampah, hanya menantu yang tinggal di rumah mertua. Adapun kakeknya yang disebut-sebut hanya petani pedesaan miskin tanpa pendidikan yang layak. Itu segera mengubah pendapat orang banyak. Bagaimanapun, jika ia benar-benar orang besar, mengapa ia menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua dan menanggung perlakuan seperti anjing selama 3 tahun penuh? Selama waktu ini, matriark Wang diam-diam menelepon putranya. Pada saat berikutnya, Emma Kun diseret keluar dari perjamuan ulang tahun bersama dengan hadiah mahalnya. Melihat ini, protagonis kita akhirnya mengerti mengapa istrinya berselingkuh darinya. Keluarga ini terobsesi dengan citra dan penampilan. Terlepas dari itu, perjamuan ulang tahun berlanjut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Jiao menyarankan mereka makan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan perceraian. Protagonis kita setuju dan dengan tenang duduk untuk makan. Tetapi tepat saat ia meraih hidangan, sendoknya beradu dengan milik orang lain. Orang itu ternyata adalah Wang Yuan, yang segera terlihat kesal karena sendoknya menyentuh miliknya. Protagonis kita melirik hidangan yang sedang ia raih. Rupanya, itu adalah sup yang dikabarkan membantu pembesaran payudara. Dengan pemikiran itu, ia dengan santai memberitahu bahwa ia tidak membutuhkannya lagi
lagi, yang langsung membuatnya murka. Melihat reaksinya, ia hanya menyuruhnya untuk melupakan apa yang ia katakan. Tetapi Wang Yuan menyadari sesuatu. Sikapnya terhadapnya telah benar-benar berubah. Berbalik ke neneknya, ia menyarankan agar protagonis kita tidak diperbolehkan makan di meja yang sama karena ia tidak membawa hadiah apapun. Matriar menggelengkan kepalanya, mengatakan ia secara teknis masih keluarga sampai perceraian diselesaikan. Tapi Wang Yuan berargumen lagi, ia bahkan tidak membawa hadiah. Mendengar ini, protagonis kita memutuskan untuk memberinya hadiah ulang tahun. Bagaimanapun, 3 tahun lalu, jika ia tidak mengizinkan pernikahan itu, ia akan gagal dalam ujiannya. Dan karena ia secara resmi meninggalkan keluarga Wang, wajar jika ia meninggalkan sesuatu di belakang. Dengan itu, ia menelepon dan memberitahu seseorang untuk membawa hadiahnya ke Hotel Wang Hao. Mantan istrinya terkejut, mengatakan ia tiba-tiba punya hati nurani, tetapi dengan cepat menambahkan bahwa keluarga Wang tidak menerima. Sampah. Ia mengejeknya, bertanya-tanya apa yang mungkin bisa ia berikan kepada neneknya, dan bahkan menyuruhnya untuk membatalkannya agar ia bisa mengatur sesuatu sendiri. Tapi protagonis kita benar-benar selesai dengannya dan mengabaikannya sepenuhnya. 10 menit kemudian, kurir yang dikirim masuk ke hotel. Anggota staf mencoba menghentikannya, bersikeras tempat itu dicadangkan untuk acara pribadi. Namun, pria itu menjelaskan bahwa ia di sini untuk mengantarkan hadiah. Ketika ia mengumumkan pengiriman, Xiaoji terlihat bingung dan bertanya mengapa kurir lain ada di sini, mengingatkannya bahwa ini adalah ulang tahun neneknya. Pria itu menjawab bahwa seorang pria yang mengendarai Rolls-Royce terjebak macet dan membayarnya untuk mengirimkan hadiah atas namanya. Mendengar ini, Xiaoji menerima paket itu, sudah mencoba menebak siapa pengirim misterius itu. Saat ia membukanya, wajahnya membeku dalam keterkejutan. Di dalamnya terdapat sepotong giok es murni yang sangat indah, tanpa celah dan berseri-seri. Kualitasnya saja bernilai setidaknya 10 juta. Sekarang, seluruh ruangan terdiam. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa yang akan mengirim hadiah yang sangat mahal. Sementara itu, pengirim sebenarnya duduk dengan tenang di antara mereka, dengan santai mengamati kerumunan yang tertegun. Sementara beberapa tamu mengagumi gelang itu, yang lain mendesak Matriar untuk memperkenalkan mereka kepada pengirim misterius itu. Matriar dengan jujur mengakui ia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Karena semua orang yang diundang oleh keluarga Wang sudah hadir, tidak ada cara yang jelas untuk mengidentifikasi pengirimnya. Ini memicu ide di kepala Wang Yuan. Ia dengan berani mengklaim gelang itu pasti datang dari salah satu pengagumnya. Seperti yang diharapkan, beberapa tamu segera menelan penjelasan itu tanpa pertanyaan. Ayahnya setuju, percaya putrinya pasti menarik perhatian beberapa tuan muda kaya misterius. Jika itu masalahnya, Nona Qin bahkan mengucapkan selamat padanya karena mendapatkan menantu masa depan. Menonton semua ini, protagonis kita hanya bisa menggelengkan kepalanya. Keluarga Wang lebih suka berasumsi secara liar bahwa hadiah itu datang dari salah satu pengagum Wang Yuan daripada mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu datang darinya. Bagaimanapun, ia berbalik ke Jiao dan bertanya apakah ia sudah selesai makan. Karena ia selesai dan ia sudah memberikan hadiahnya, inilah saatnya untuk menyelesaikan perceraian. Mantan istrinya tertegun dan bertanya kapan tepatnya ia memberikan hadiah kepada neneknya. Sebagai respons, protagonis kita dengan tenang menunjuk ke gelang itu. Itu langsung menyebabkan ayah Xiaoji meledak dalam kemarahan. Ia menyebutnya tidak berguna karena mengklaim hadiah orang lain sebagai miliknya dan menambahkan bahwa ia tidak akan pernah bisa membeli sesuatu yang bernilai sebanyak itu seumur hidupnya. Anak-anaknya bergabung. Wang Yuan bersikeras itu datang dari pengagumnya, sementara Xiaoji menuduhnya mencoba merusak reputasi keluarga mereka. Melihat situasi yang semakin memburuk, Jiao menyarankan mereka segera pergi. Mungkin ia akhirnya lelah karena ia mempermalukannya. Sebelum pergi, protagonis kita melihat Matriar Wang dan berkata bahwa, untuk apapun nilainya, ia telah memberikan hadiah ulang tahunnya. Ia segera menyuruhnya untuk berhenti menyombongkan diri dan pergi, berpikir tentang bagaimana ia terus membuatnya kehilangan muka. Saat mereka berjalan keluar, Xiaoji memberitahu protagonis kita untuk meninggalkan kota sama sekali karena ia tidak punya keluarga atau sarana mata pencaharian. Protagonis kita dengan tenang menjawab bahwa apakah ia meninggalkan kota atau tetap tinggal bukanlah urusannya atau urusan keluarganya. Saat ia melangkah keluar dari hotel, Fan Chao muncul dengan Jiao di BMW-nya. Dengan mengejek, Fan Chao menyarankan ia harus naik sepeda saja karena ia tidak layak duduk di mobilnya. Mengabaikan mereka, protagonis kita menghentikan taksi dan meminta untuk dibawa ke biro. Di kantor biro, akta cerai mereka akhirnya diserahkan kepada mereka. Protagonis kita mencatat bahwa ini menandai berakhirnya pelatihan 3 tahunnya sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua. Misi berikutnya adalah bisnis. Mulai sekarang, ia akan fokus sepenuhnya pada karirnya. Dengan pemikiran itu, ia memberitahu mantan istrinya bahwa ia bukan lagi menantu yang tinggal di rumah mertua. Ia sekarang adalah menantu yang dibuang. Jiao mengejeknya, mengatakan judul itu terdengar lebih memalukan daripada yang sebelumnya. Sebagai respons, ia dengan tenang mengklarifikasi apa yang sebenarnya ia maksud. Ia sudah mati baginya. Dengan itu, ia naik taksi dan meninggalkannya berdiri di sana. Murka, masih tidak mau melepaskan segalanya. Jiao dan Fan Chao memutuskan untuk mengikutinya untuk melihat apakah ia berencana meninggalkan kota Yuncheng. Fan Chao menginjak gas, berasumsi ia menuju stasiun kereta. Bagaimanapun, dengan semua ikatannya diputus dan keuangannya seharusnya kosong, meninggalkan kota seharusnya menjadi satu-satunya pilihannya, kecuali ia berencana bertahan hidup dengan udara. Namun, Jiao memakai ekspresi khawatir, bukan karena ia peduli padanya, tetapi karena kata-katanya sebelumnya membuatnya gelisah. Tiba-tiba, Fan Chao menyadari ia tidak menuju ke stasiun kereta. Jiao kemudian
kemudian bertanya apakah ia akan pergi ke bandara. Fan Chao menggelengkan kepalanya. Rute mereka saat ini mengarah ke distrik Shu, yang berarti ia tidak berencana meninggalkan kota sama sekali. Karena ini, Fan Chao merasa sedikit tersinggung. Bagaimanapun, jika protagonis kita berencana untuk tetap tinggal dan mencari pekerjaan, ia dapat dengan mudah memasukkannya ke daftar hitam dari hotel manapun di bawah bintang 4 menggunakan koneksinya. Segera, mereka tiba di hotel bintang 4. Dari luar, mereka melihatnya berjalan masuk dan berasumsi ia melamar posisi pelayan. Tapi ini tidak masuk akal. Jiao tahu bahwa semua orang dari perjamuan ulang tahun neneknya telah kemungkinan memasukkannya ke daftar hitam, kecuali ia meremehkan pengaruh keluarga Wang. Untuk amannya, Fan Chao menelepon pemilik hotel, berniat menghalangi dia untuk dipekerjakan. Namun, apa yang ia pelajari selanjutnya mengejutkannya. Berbalik ke Jiao, ia memberitahu bahwa protagonis kita tidak melamar pekerjaan. Ia check-in sebagai tamu. Selain itu, ia bertanya-tanya apakah ini berarti ia benar-benar berencana untuk tinggal di sana. Jiao segera menolak ide itu. Hotel itu menelan biaya sekitar 8.000 per malam. Selama perceraian, ia mengambil kartu banknya dan ia yakin ia tidak punya banyak uang lagi. Karena ini, Fan Chao menyarankan mereka masuk ke dalam dan melihat sendiri. Di dalam lobi Lake Hotel, mereka bertanya kepada resepsionis tentang check-in protagonis kita. Pasangan itu terkejut mengetahui bahwa ia memesan 7 malam, berjumlah lebih dari 50.000. Fan Chao segera bertanya-tanya apakah ia diam-diam menyimpan uang. Jiao kemudian bertanya jenis kamar apa yang ia pesan. Resepsionis dengan tenang menjawab, suite presiden. Suite presiden berharga sekitar 85.000 per malam. Itu berarti protagonis kita membayar lebih dari 560.000 di muka. Tentu saja, mereka benar-benar terkejut. Fan Chao berasumsi ia pasti mengeruk uang dari biaya rumah tangga keluarga Wang. Berbalik ke Jiao, ia memintanya untuk mengonfirmasi kecurigaannya, tetapi ia terlihat benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika Jiao tidak merespons, Fan Chao berbalik ke karyawan hotel dan bertanya apakah protagonis kita benar-benar membayar sebanyak itu. Ia mengonfirmasi dan bahkan menambahkan bahwa ia memberinya tip tambahan 10.000. Fan Chao benar-benar terkejut ketika Jiao tiba-tiba berteriak bahwa uang itu milik keluarganya. Ia dengan cepat menariknya ke samping dan merendahkan suaranya. Tip itu bukan masalahnya. Masalah sebenarnya adalah bahwa bahkan jika protagonis kita diam-diam mengeruk biaya rumah tangga selama 3 tahun, itu masih tidak seharusnya berjumlah uang sebanyak itu. Jiao berpikir sejenak, lalu mengungkapkan bahwa protagonis kita sering mengunjungi neneknya untuk membantu merawat anjingnya. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ia mencuri dan menjual salah satu barang antik neneknya? Mendengar ini, Fan Chao segera bersikeras agar ia menelepon rumah untuk mengonfirmasi. Adegan beralih kembali ke Hotel Wang Hao. Para tamu masih mendiskusikan gelang giok mahal itu, menunggu pengirim misterius muncul. Bahkan Nona Qin tetap duduk, bertanya-tanya mengapa orang itu belum muncul. Bahkan dengan lalu lintas padat, pengirim seharusnya sudah tiba sekarang. Pikiran ini membuatnya secara singkat curiga bahwa protagonis kita mungkin sebenarnya adalah pengirim misterius itu. Namun, kecurigaannya terputus saat ia mendengar Jiao berbicara di telepon dengan ibunya. Sang ibu dengan senang hati bertanya tentang perceraian. Jiao dengan cepat menjelaskan segalanya dan mendesak keluarganya untuk memeriksa koleksi neneknya segera. Mencurigai bahwa protagonis kita pasti telah mencuri sesuatu. Ibunya tidak percaya apa yang ia dengar. Sementara itu, Nona Qin diam-diam menghela nafas lega. Jadi, ia bukan orang besar yang tersembunyi. Dengan kesimpulan itu, ia akhirnya mengumumkan kepergiannya mengklaim ia memiliki masalah perusahaan mendesak untuk dihadiri. Sebelum ia pergi, sang matriar mengingatkannya tentang kontrak dan mempercayakan aspek pendanaan untuknya. Nona Qin mengangguk setuju lalu beranjak pergi. Satu persatu, tamu yang tersisa pun ikut undur diri, akhirnya menerima kenyataan bahwa pengirim misterius itu tidak berniat menampakkan wujudnya. Setelah semua orang pergi, kepala keluarga Wang menuntut penjelasan atas kekacauan ini. Ibu Jiao menjelaskan bahwa sang protagonis baru saja memesan suite hotel yang sangat mahal, dan mereka mencurigai dia telah mencuri sesuatu untuk membiayainya. Matriar Wang seketika meledak dalam amarah. Karena mereka masih menanti sang pengirim misterius, ia memerintahkan putranya untuk membawa beberapa orang ke Villa Jishan dan memeriksa apa yang hilang. Adegan berpindah ke Villa Jishan. Setibanya di sana, Xiaoji menyarankan agar mereka berpencar untuk menyisir ruangan dengan lebih efisien. Ia mengajukan diri untuk memeriksa kamar antik. Setelah 20 menit mencari, ia tidak menemukan satupun barang yang hilang. Saat pamannya melaporkan bahwa di sisi mereka pun tidak ada yang raib, tubuh Xiaoji membekuk kaku. Protagonis kita ternyata tidak mencuri apapun. Dengan bingung, ia menyarankan agar mereka mencari sekali lagi untuk memastikan. Begitu semua orang keluar dari ruangan, sebuah senyum jahat tersunding di wajahnya. Ia berjalan menuju kotak jam tangan dan mengambilnya. Di dalamnya tersimpan jam tangan milik kakeknya, sebuah Richard Mille edisi terbatas yang hanya diproduksi 46 buah di dunia. Berencana menjebak sang protagonis, ia bergegas keluar ruangan dan berteriak lantang bahwa sebuah jam tangan telah hilang. Wajah ibu Jiao seketika berubah murka. Pastilah ini caranya sang protagonis membiayai kamar presidential suite itu. Dengan pemikiran tersebut, ayah Jiao melaporkan hilangnya jam tangan itu kepada sang matriar. Wanita tua itu menjadi sangat murka dan menyatakan bahwa sang protagonis layak dipotong tangannya. Sambil menoleh ke arah keponakannya, ia memerintahkan Xiaoji
untuk menemani yang lain demi menyeret sang protagonis kembali. Takut dipukuli lagi jika kebenaran terungkap, Xiao Ji segera mencari alasan. Ia berkata bahwa ia harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu dan akan menyusul nanti. Bagaimanapun juga, ayah Ji Yao menelepon putrinya untuk memastikan apakah ia masih di hotel. Ji Yao membenarkan dan memberitahunya bahwa jam Richard Mille kakeknya yang bernilai lebih dari 5 juta telah hilang. Ia juga menceritakan perkembangan ini kepada Fan Chao. Tak lama, ia menuntut nomor kamar sang protagonis. Fan Chao tampak bingung dan bertanya apa rencana wanita itu. Sambil menegaskan hal yang sudah jelas, Ji Yao berkata ia ingin menyeret pria itu keluar karena mencuri jam kakeknya. Jelas sekali, gadis ini sangat haus akan drama. Fan Chao mengerutkan kening, menyadari kegembiraan aneh dalam nada bicara Ji Yao. Ia heran mengapa Ji Yao tampak hampir bahagia memiliki alasan untuk menemui sang protagonis kembali. Ia menyarankan Ji Yao agar tidak membuat keributan di hotel. Ia tak sanggup menghadapi masalah seperti itu dan menyarankan agar mereka membiarkan polisi yang menangani. Ji Yao langsung mencemoohnya sebagai pengecut dan bersikeras akan menanganinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia tiba di depan Presidential Suite. Ia menggedor pintu dengan keras, berteriak bahwa sang protagonis adalah seorang pencuri dan menuntutnya untuk membuka pintu. Pintu pun terbuka lebar. Sang protagonis berdiri di sana, baru saja selesai mandi, dengan tenang bertanya apakah ia bahkan tidak bisa mendapatkan kedamaian setelah perceraian ini. Ia mengangkat alis saat melihat Ji Yao berdiri di sana terpaku. Melihat pria itu bertelanjang dada, reaksi Ji Yao sudah cukup menjelaskan segalanya. Rupanya, ini adalah pertama kalinya ia melihat sang protagonis tanpa baju. Sementara itu, pemuda kita menyadari tatapan Ji Yao dan bertanya apa yang salah. Ji Yao menjelaskan bahwa jam tangan kakeknya hilang. Sementara diam-diam ia berpikir jika saja ia tahu pria itu memiliki tubuh seperti ini, ia akan memaksanya untuk selalu bertelanjang dada setiap musim panas. Saat sang protagonis bertanya apa maksud ucapannya, Ji Yao menuduhnya berpura-pura tidak tahu. Jika tidak, bagaimana mungkin ia mampu menyewa suite presiden? Pada titik ini, pemuda kita menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi dalam keluarga Wang, pada akhirnya semua itu akan selalu menjadi kesalahannya. Jadi, ia berbicara dengan formal dan menegaskan bahwa ia tidak pernah mengambil apapun dari keluarganya. Tentu saja, Ji Yao terkejut mendengar pria itu berbicara begitu resmi. Dulu, sang protagonis selalu memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Gadis itu sudah bercerai, namun masih mengharapkan perlakuan layaknya seorang suami. Sebagai tanggapan, ia menuduh pria itu mencoba mengusirnya karena berpikir ada wanita lain di dalam kamar. Sang protagonis berpikir gadis ini benar-benar sudah gila. Ia mengingatkannya bahwa mereka sudah bercerai, jadi ada atau tidaknya seorang wanita di dalam kamar bukanlah urusannya. Ia bahkan mengancam akan memanggil keamanan, berani menolak keinginan Ji Yao. Gadis itu mengeluarkan ponselnya dan memutuskan untuk melibatkan polisi. Terlebih lagi, ia memperingatkan sang protagonis untuk tidak menyalahkannya jika ia berakhir mendekam di penjara selama 15 tahun. Ia tengah memerintahkan pria itu untuk berlutut saat kesabaran sang protagonis benar-benar habis. Ia heran bagaimana mungkin, hanya karena dirinya pernah menyukai Ji Yao, gadis itu merasa bisa bertindak semenyedihkan ini. Sementara itu, sang mantan istri terus mengomel dan mengamuk. Di sisi lain, sang nenek menerima kabar bahwa cucunya telah memanggil polisi. Ibu Ji Yao bertanya-tanya mengapa putrinya melakukan hal seceroboh itu. Bagaimanapun, masalah keluarga seharusnya tidak melibatkan orang luar, tetapi karena sang protagonis bukan lagi bagian dari keluarga mereka, tampaknya hal itu dianggap wajar. Satu-satunya masalah adalah keluarga Wang bisa kehilangan muka karena, seperti biasa, perhatian utama mereka hanyalah soal citra. Kemudian, di Hotel Lake, polisi tiba untuk memastikan laporan tentang jam tangan yang dicuri. Ji Yao setuju dan bahkan menambahkan bahwa sang protagonis tidak hanya mencurinya, tetapi juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa suite presiden dan menyewa pendamping. Sial, gadis ini benar-benar membawa masalah. Sang protagonis benar-benar telah menghindari malapetaka. Bagaimanapun, para petugas beralih ke resepsionis dan memintanya untuk memanggil sang protagonis keluar dari kamarnya. Namun sayangnya bagi mereka, pria itu sedang tertidur lelap. Mantan istrinya melihat ini dan menganggap itu adalah rasa takut dan bersalah yang mencegah pria itu menjawab, bahkan panggilan telepon darinya. Karena hal ini, petugas memutuskan untuk memeriksa sendiri. Kemudian, sang protagonis perlahan terbangun oleh suara ketukan di pintunya. Begitu ia membukanya, petugas utama bertanya apakah ia Ye Chen. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai kepala kepolisian dan mengatakan mereka menerima laporan tentang jam tangan curian. Pemuda kita dengan tenang menjawab bahwa ia tidak pernah mengambil apapun. Petugas itu tidak ingin bersikap kasar. Ia tahu sang protagonis dulunya adalah seorang pengantar barang dan dari pernyataan mantan istrinya, pria itu dikabarkan tidak membawa 1 sen pun setelah perceraian. Sebelum petugas sempat bertanya dari mana ia mendapatkan uang, sang protagonis meminta waktu sejenak. Ia berjalan masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah dokumen. Memberikannya kepada sang kepala polisi, ia menjelaskan bahwa itu adalah kontrak pengalihan ekuitas grup Huasheng dan ia saat ini adalah pemegang saham terbesar. Ia bahkan menunjukkan kartu bisnisnya yang mengonfirmasi bahwa ia adalah CEO perusahaan tersebut. Petugas utama juga menyadari bahwa itu adalah kartu hitam mewah yang bertahtakan berlian. Dengan pelan, rekannya berbisik bahwa sang protagonis bisa saja memalsukannya. Mencari konfirmasi lebih lanjut, sang kepala polisi menuntut untuk memeriksa informasinya di Sky Eye. Sebagai konteks, Sky Eye mirip dengan sistem peringkat Forbes. Mendengar ini, sang protagonis mengungkapkan bahwa pendiri Sky Eye sebenarnya adalah teman kuliah kakak keduanya.
pekerjaannya. Karena ia belum secara resmi menjabat, ia meminta namanya dihapus dari daftar. Oleh karena itu, ia dengan santai menelepon CEO Sky Eye dan memberitahunya tentang situasi tersebut. Dalam hitungan detik, sang protagonis meminta kepala polisi untuk memeriksa informasinya kembali. Saat mereka mencari grup Huasheng, wajah mereka seketika terpaku kaget. Bahkan saat menatap namanya di layar, sang kepala polisi bertanya-tanya dengan lantang apakah pria ini bekerja sama dengan peretas. Sang protagonis bukanlah tipe orang yang suka pamer. Namun karena mereka terus meragukannya, ia menunjukkan ponselnya kepada mereka. Di layar terpampang informasi rekening banknya, memperlihatkan transfer terbaru ke hotel beserta saldo 10 miliar yang tersimpan santai di sana. Sang protagonis bersyukur atas perjanjian pranikah yang ia tanda tangani sebelum pernikahan dan istrinya tidak menyadari aset-asetnya. Ia memberitahu polisi bahwa dengan uang sebanyak ini di akunnya, apakah ia perlu mencuri jam tangan yang hanya senilai 5 juta? Karena penasaran, sang kepala polisi bertanya apakah ia seorang tuan muda kaya raya dan mengapa ia menikah dengan keluarga Wang sejak awal. Sang protagonis menjawab bahwa itu adalah pernikahan yang dijodohkan, jadi ia tentu saja tidak punya pilihan. Selain itu, ia ingin semuanya dirahasiakan dan tidak ingin terlibat dengan keluarga Wang lagi. Polisi berjanji tidak akan membocorkan informasi apapun sambil berpikir dalam hati bahwa orang kaya memang melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Dengan pemikiran itu, mereka pergi sambil meminta maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya. 2 menit kemudian, di lobi, petugas menyarankan agar mereka memeriksa kembali perihal jam tangan tersebut dengan benar, bersikeras bahwa sang protagonis tidak mengambilnya. Fan Chao dan Ji Yao bertanya-tanya bagaimana mungkin itu terjadi. Mantan istrinya bertanya jika ia tidak mencurinya. Lalu bagaimana ia bisa menyewa suite presiden? Saat ia memanggilnya sampah dan pengantar barang, petugas itu menjadi pucat karena syok. Seorang pengantar barang dengan santai memiliki 10 miliar tersimpan di akunnya. Itu sungguh luar biasa. Bagaimanapun, mereka memberitahu Ji Yao bahwa ia perlu memberikan bukti konkret jika mereka ingin menangkap sang protagonis. Sesuatu seperti rekaman CCTV saat ia mencurinya atau tanda terima yang menunjukkan ia menjual jam tangan tersebut. Selain itu, sang kepala polisi menyarankan agar ia berhenti berbicara buruk tentang sang protagonis. Bahkan jika mereka sudah bercerai, seharusnya tetap ada rasa hormat. Ji Yao menjawab bahwa dialah yang memulai perceraian itu. Rekan sang kepala polisi terkejut dan meminta konfirmasi. Ji Yao membenarkannya lalu bertanya apakah sang protagonis menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Pria itu tidak ingin banyak bicara, hanya memberikan jempol seolah mengatakan, jika ada penghargaan untuk kesalahan paling fatal, Ji Yao akan dengan mudah menempati peringkat pertama. Sebelum pergi, Ji Yao bertanya apakah ada wanita di dalam kamar tersebut. Petugas menjawab tidak. Tidak ada orang lain di kamar selain sang protagonis. Mendengar ini, Ji Yao berpikir dalam hati bahwa pria itu masih mencintainya. Gadis ini benar-benar delusi. Namun, Fan Chao merasa bingung mengapa polisi berbicara tentang sang protagonis dengan nada yang begitu hormat. Sementara itu, Ji Yao menerima telepon dari sepupunya, Xiao Ji, yang bertanya apakah sang protagonis sudah ditangkap. Ia menjawab tidak, mengatakan polisi membutuhkan bukti. Xiao Ji bertanya bukti macam apa. Ia menjelaskan entah rekaman video saat pria itu mencuri jam atau tanda terima saat ia menjualnya. Xiao Ji menyadari opsi pertama tidak mungkin, jadi ia memilih untuk fokus pada opsi kedua. Ia berjanji pada Ji Yao bahwa ia akan menemukan tanda terima tersebut dan orang yang diduga pembeli jam tangan dari sang protagonis, lalu pasti akan mengirimnya ke penjara sebelum menutup telepon. Karena hal ini, Ji Yao mulai merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan jika sang protagonis benar-benar berakhir di penjara. Fan Chao menyadari ekspresinya dan langsung mendapat ide. Bergerak lebih dekat, ia menyarankan agar mereka menghabiskan malam di hotel. Sebagai tanggapan, ia menerima tamparan keras. Ia bahkan tidak bisa menangani sang protagonis, namun ia sudah berpikir untuk tidur dengan sembarangan. Sungguh tidak tahu malu. Fan Chao menjadi sangat marah pada sang protagonis karena merusak momennya. Tepat saat itu, temannya datang dan berkomentar tentang penampilan Ji Yao. Tiba-tiba, Fan Chao mencengkeram temannya dan menginstruksikannya untuk segera melapor saat sang protagonis meninggalkan hotel. Keesokan paginya, sang protagonis keluar dari lift. Penampilannya menarik perhatian resepsionis yang hadir. Ia tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping. Sekarang, ia memancarkan aura, getaran CEO yang dominan. Saat ia pergi, Fan Chao segera diberitahu. 20 menit kemudian, sang protagonis tiba di grup Huasheng. Sungguh ironis. Hari sebelumnya, Nona Qin mengatakan ia akan memblacklist pria itu di seluruh kota Yancheng. Sang protagonis secara alami bertanya-tanya wajah seperti apa yang akan ditunjukkan wanita itu saat melihatnya hari ini. Di saat yang sama, Fan Chao menerima kabar tentang lokasi sang protagonis saat ini. Ia bertanya-tanya apa yang dilakukan sang protagonis di grup Huasheng. Berpikir ia memiliki niat tersembunyi, ia memutuskan untuk menelepon Nona Qin untuk mendapatkan simpati. Saat wanita itu menjawab, ia menuntut untuk mengetahui siapa yang berbicara. Fan Chao memperkenalkan diri dan mengingatkannya bagaimana mereka bertemu. Sebagai tanggapan, ia bertanya mengapa ia menelepon sepagi ini. Jadi, ia memberitahu wanita itu bahwa sang protagonis saat ini berada di perusahaannya dan ia khawatir pria itu mungkin memiliki niat tersembunyi. Mendengar ini, wanita itu tersenyum tipis dan meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengatakan keamanan bisa menanganinya dan bahwa ia tidak mungkin bisa masuk ke dalam gedung. Saat itulah Fan Chao mengungkapkan bahwa sang protagonis sudah melewati keamanan dengan kartu akses dan saat ini berada di dalam gedung. Wanita itu panik dan bertanya bagaimana pria itu berhasil mendapatkan kartu akses perusahaan. Mengekspresikan pikirannya,
Selanjutnya, Fan Chao mengingatkan bahwa karena sang protagonis diduga mencuri jam tangan, ada kemungkinan ia bisa menyuap seseorang untuk mendapatkan kartu akses tersebut. Ia menyuruhnya untuk berhati-hati, berpura-pura peduli. Sebagai tanggapan, wanita itu berterima kasih dan memutuskan untuk mengirim seseorang untuk segera memeriksanya. Fan Chao baru saja akan menawarkan bantuan, tetapi panggilan telepon berakhir tiba-tiba. Sementara itu, Nona Qin menelepon sekretarisnya dan menuntut agar ia segera ke kantor. Setengah jam kemudian, sekretarisnya, Nona Zhou, muncul. Para penjaga menyambutnya dengan santai. Ia merespon sapaan mereka dengan sopan sambil berjalan masuk. Saat ia masuk, staf mulai bergosip tentangnya. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar bahwa ia tampak sedikit lebih rendah dari wakil presiden. Beberapa saat kemudian, Nona Zhou memasuki kantor CEO. Saat melihat sang protagonis, ia bertanya bagaimana pria itu bisa masuk. Sebagai tanggapan, sang protagonis dengan tenang bertanya siapa wanita itu. Ia secara resmi memperkenalkan diri sebagai sekretaris pribadi presiden. Ini membuat sang protagonis sedikit bingung. Melihat Nona Zhou adalah sekretarisnya, ia mengharapkan orang lain, mungkin pria untuk peran tersebut. Sebelum ia sempat terus berpikir, Nona Zhou memotongnya, bertanya apa yang sedang ia pikirkan dan mengapa ia belum menjawab pertanyaannya. Akhirnya, sang protagonis memperkenalkan dirinya sebagai CEO grup Huasheng. Menyadari kesalahannya, ia segera meminta maaf. Sekarang masuk akal mengapa pria itu memiliki akses ke perusahaan dan bahkan kantor CEO sejak awal. Sang protagonis memahami bahwa ini pasti perbuatan keluarga Wang. Bagaimanapun, ia menyuruh wanita itu kembali bekerja. Ia pernah mendengar bahwa Nona Qin dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di perusahaan. Jadi, ia bersikeras agar wanita itu datang ke kantornya segera setelah ia tiba. Tak lama kemudian, Nona Zhou menelepon Nona Qin untuk melaporkan situasinya. Nona Qin terkejut bahwa CEO misterius akhirnya muncul di perusahaan. Ia mengakhiri panggilan dengan mengatakan ia sedang dalam perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia memasuki perusahaan. Sekretarisnya mendekat dan memberitahunya bahwa sang protagonis ingin menemuinya. Ia memperhatikan karyawan wanita berkumpul dan bertanya mengapa semua orang datang begitu pagi. Rupanya, berita itu sudah tersebar ke seluruh perusahaan. Wajar bagi gadis-gadis itu untuk bersemangat melihat CEO yang tampan. Ini memancing minat Nona Qin. Sekretaris pribadinya menggambarkan sang protagonis sebagai seseorang di usia 20-an dengan wajah seperti selebriti. Nona Qin terkejut. Bagaimanapun, ia mencapai posisi wakil presidennya di usia 30-an yang sudah dianggap mengesankan. Bagaimanapun, ia bersikeras agar semua orang berperilaku baik sehingga sang protagonis tidak memandang rendah mereka. Sebagai tanggapan, Nona Zhou dengan bercanda mengungkapkan bahwa sang protagonis datang lebih awal dengan sengaja hanya untuk melihat kecantikan nomor 1 di perusahaan. Nona Qin menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Selama bertahun-tahun di lingkaran bisnis, belum ada pria yang tidak bisa ia tangani. Bagaimanapun, sang protagonis hanyalah anak muda di matanya. Tepat sekali, tidak ada masalah yang tidak bisa ia selesaikan. Para pekerja bahkan ingat bagaimana ia pernah menangani klien sulit yang dihindari semua orang dengan mudah. Karena hal ini, mereka percaya mereka benar-benar perlu belajar darinya. Seolah membaca pikiran mereka, Nona Qin memberitahu mereka bahwa ia akan membiarkan pintu sedikit terbuka. Pada dasarnya mengundang mereka untuk menonton bagaimana ia berencana merendahkan CEO baru tersebut. Para staf wanita menjadi bersemangat. Kursi baris depan diamankan. Nona Qin berpikir dalam hati bahwa jika ia berhasil mengendalikan sang protagonis, posisinya di perusahaan akan menjadi lebih kokoh. Namun sayangnya baginya, hari ini adalah hari di mana kenyataan menghantam dengan keras. Saat ia akhirnya memasuki kantor dan memberitahu pria itu bahwa ia telah datang sesuai permintaan, ia mengamatinya dari dekat. Dari profil samping saja, sang protagonis terlihat sangat tampan. Ia bahkan merasakan perasaan deja vu yang aneh. Sementara itu, semua orang di luar menonton dengan cermat, sangat ingin melihat bagaimana ia berencana membuat pria itu berlutut. Namun di detik berikutnya, wajah Nona Qin kehilangan warna. CEO misterius yang berdiri di hadapannya sebenarnya adalah sang protagonis. Kepercayaan dirinya yang sebelumnya langsung lenyap. Tanpa ragu, ia berlutut. Sekarang, kelompok yang menonton dari luar benar-benar terpana, bertanya-tanya mengapa wakil presiden yang justru berlutut. Sementara itu, di saat yang sama, sang protagonis mendekatinya dengan ekspresi tenang namun serius. Membaca situasi, para pekerja wanita dengan cepat pergi. Tidak ada yang ingin terjebak dalam ketegangan level CEO. Melihat ekspresi kekalahannya, Ye Chen menggodanya, bertanya mengapa ia berlutut padahal mereka baru saja bertemu. Sementara itu, ia berpikir jika pria itu tidak menyukainya, setidaknya ia harus membantunya berdiri sambil diam-diam mengutuk keluarga Wang karena menempatkannya dalam situasi yang memalukan seperti itu. Bagaimanapun, ia meminta maaf atas apa yang terjadi hari sebelumnya. Masih menggodanya, sang protagonis mengingatkannya bahwa ia pernah mengklaim dirinya adalah pacarnya dan bahwa dialah yang menyatakan cinta terlebih dahulu. Saat ia melangkah lebih dekat, ia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak pria tergila-gila padanya. Terlihat bingung, ia meminta maaf sekali lagi. Sang protagonis mengabaikan ketegangan tersebut dan membantunya berdiri. Kemudian ia memperingatkannya untuk menutup pintu karena staf mungkin salah paham dengan apa yang baru saja terjadi. Hal terakhir yang ia butuhkan adalah rumor kantor yang liar, tetapi ia belum selesai mempermainkannya. Ia mengingatkannya bahwa di pesta, wanita itu berjanji untuk memutus mata pencahariannya. Sekarang karena ia adalah CEO-nya, ia bertanya apakah ia masih berencana memblacklist dirinya. Sebagai tanggapan, ia mengakui kesalahannya dan mengaitkannya dengan penilaiannya yang picik. Ia mengatakan ia mengerti jika pria itu kesal. Jika ia ingin memarahinya, menghukumnya, atau bahkan memecatnya, ia akan menerimanya. Sang protagonis diam-diam mengamati perilakunya. Kebanyakan orang akan mulai menyalahkan atau mencari alasan. Namun, Nona Qin tidak panik. Ia mengambil tanggung jawab penuh. Memang, wanita ini
tidak sederhana. Karena hal ini, sang protagonis memberitahu wanita itu bahwa ia tidak berniat memecatnya. Bagaimanapun, pada hari sebelumnya, ia adalah satu-satunya yang memberinya jalan keluar. Jika ia bukan CEO-nya, ia pasti sudah menerima tawarannya. Merasa lega, ia berterima kasih padanya dan berjanji untuk melayani perusahaan dengan setia. Tiba-tiba, ekspresi sang protagonis menjadi serius. Ia menjelaskan bahwa sementara ia bisa memaafkannya, orang lain yang hadir di pesta itu adalah masalah yang berbeda. Mendengar ini, Nona Qin bersikeras agar ia membuang gelar formal saat memanggilnya. Sang protagonis menjawab dengan menginstruksikannya untuk mengumpulkan semua informasi mengenai siapapun di pesta yang memutuskan hubungan dengannya. Ia menyetujui tugas itu dan berpikir dalam hati bahwa lingkaran bisnis Diancheng akan diguncang karena pria ini. 30 menit kemudian, ia memberikan dokumen-dokumen tersebut. Pertama dalam daftar, Fan Chao. Melihat nama ini, sang protagonis teringat bagaimana mantan istrinya membandingkannya dengan Fan Chao dan menyebutnya sampah. Dengan pemikiran itu, ia bertanya tentang aset keluarga Fang Diancheng. Nona Qin menjelaskan bahwa keluarga Fang dianggap sebagai keluarga kelas atas di kota tersebut. 2 tahun lalu, mereka mungkin memiliki aset senilai 10 miliar. Namun, baru-baru ini keuangan mereka telah menyusut drastis dan sekarang mereka mirip dengan keluarga Wang, sekitar 3 miliar dalam aset. Berbicara tentang keluarga Wang, ia mengakui bahwa ia menerima bantuan dari mereka sebagai imbalan atas pendanaan kontrak real estate mereka. Tetapi jika CEO-nya tidak menyukai pengaturan tersebut, ia akan membatalkan seluruh kesepakatan. Segera, secara rahasia, ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Jiao sangat bodoh karena memilih Fan Chao daripada seseorang seperti Ye Chen. Untungnya bagi mereka, sang protagonis tidak picik. Ia dengan tenang menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis. Tidak ada ruang untuk emosi. Ia akan menghormati kontrak selama itu menguntungkan. Nona Qin menawarkan untuk mempresentasikan proposal itu sendiri, tetapi sang protagonis bersikeras untuk menemaninya. Di saat yang sama, Fan Chao berharap melihat sang protagonis tertangkap dan menerima hadiah imajinernya. Namun, pemikirannya terputus ketika seorang anggota staf wanita memanggilnya, membuatnya bingung. Wanita itu mendekatinya dan mengingatkannya tentang malam yang diduga mereka habiskan bersama. Di permukaan, ia berpura-pura ingat. Dalam hati, ia berpikir ia pasti sangat mabuk hingga membawa wanita kelas bawah ke rumah. Keberanian pria ini masih melihat peluang. Ia bertanya tentang Presiden Qin, mengklaim ia mencurigai wanita itu mungkin dalam bahaya. Wanita itu menuntunnya menuju lounge eksekutif. Ia tiba tepat waktu untuk mendengar karyawan wanita mendiskusikan bagaimana Nona Qin tiba-tiba berlutut di hadapan CEO misterius. Bagaimanapun, ia mendekati Nona Zhou dan bertanya tentang bosnya. Sebagai tanggapan, wanita itu bertanya apakah ia punya janji. Fan Chao mengabaikannya dan tetap menerobos maju, masuk ke kantor CEO. Ia terkejut melihat menantu yang disebut tidak berguna. Itu berdiri di sana dengan percaya diri sementara Nona Qin berdiri dengan hormat di dekatnya. Berbicara tentang Nona Qin, ia sama terkejutnya melihat pria itu. Murka, ia menuntut untuk mengetahui apa yang ia lakukan di sana, tetapi Fan Chao benar-benar salah paham dengan situasi tersebut. Ia berpikir ia tiba tepat waktu untuk menghentikan Ye Chen melakukan balas dendam. Beralih ke Nona Qin, ia dengan arogan bersikeras bahwa wanita itu tidak perlu takut. Bagaimanapun, ia ada di sini sekarang. Itu hanya membuatnya semakin marah. Tamparan itu memang memuaskan. Nona Qin dengan dingin menuntut untuk mengetahui siapa yang memberinya hak untuk memanggilnya dengan begitu santai. Fan Chao menatap Nona Qin dengan bingung, bertanya-tanya mengapa ia dan staf lainnya bertindak dengan sangat tenang. Beralih ke sang protagonis, ia pikir ia telah mengetahuinya. Ia mengklaim bahwa sang protagonis datang untuk mengemis dan menjadi pengawalnya. Asumsi ini berasal dari percakapan yang ia dengar, tetapi jelas ia tidak mendengarkan dengan benar. Karena kesalahpahaman ini, ia mulai menghina sang protagonis, memanggilnya anjing bahkan saat ia mengenakan setelan pengawal. Sementara itu, sang protagonis hanya menatapnya seperti ia sedang menonton badut tampil di panggung. Jelas, pria ini hanya berpikir dengan separuh otaknya. Sementara itu, sekretaris Nona Qin diam-diam bergerak mendekati pintu kantor untuk mendengarkan pertengkaran tersebut. Pada saat yang sama, Nona Qin menampar Fan Chao untuk kedua kalinya. Ia kemudian menelepon Nona Zhou dan menyuruhnya untuk membawa keamanan dan mungkin kru kebersihan untuk menyingkirkan sampah ini yang menyemburkan omong kosong. Fan Chao menjadi sangat marah. Ia tidak percaya Nona Qin berani mempermalukannya, tuan muda keluarga Fang, di depan semua orang. Ia diseret keluar sambil bersumpah untuk membalas dendam pada sang protagonis. Di luar gedung grup Huasheng, ia melampiaskan amarahnya saat masuk ke dalam mobilnya. Ia menyebut Nona Qin Hongyan wanita tak tahu malu yang naik ke puncak dengan tidur bersama pria dan bersumpah untuk membalasnya juga. Tapi pertama, ia perlu memberitahu keluarga Wang tentang perkembangan baru ini. Kemudian, di rumah keluarga Wang, matriark Wang terkejut mendengar berita bahwa sang protagonis sekarang menjadi pengawal Nona Qin. Fan Chao mengonfirmasinya, mengatakan ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia bahkan mengklaim ia melihat sang protagonis mengambil dokumen untuk Nona Qin. Mendengar ini, seluruh keluarga merasa sulit untuk percaya, tetapi Fan Chao belum selesai. Ia menyebarkan rumor bahwa sang protagonis bahkan berlutut dan memohon pada Nona Qin untuk dimaafkan. Mantan istrinya menjadi murka. Beraninya sang protagonis berlutut di hadapan wanita lain, berpikir kembali
kembali, ia ingat bahwa ia memberinya beberapa kesempatan untuk meminta maaf, tetapi dalam 3 tahun pernikahan mereka, ia tidak pernah sekalipun berlutut di hadapannya. Melihat reaksinya, Wang Yuan menggodanya, menyarankan bahwa mungkin alasan ia tidak pernah berlutut adalah karena pesonanya tidak cukup. Sepupunya segera bergabung, mengejeknya. Wang Yuan bahkan menyombongkan diri bahwa jika itu dirinya, ia akan membuat sang protagonis berlutut di hadapannya setiap hari. Ia membentak kembali, mengatakan ia terlalu baik padanya. Itulah mengapa ia tidak pernah berlutut. Beralih ke neneknya, ia menyarankan untuk memutus hubungan dengan Nona Qin dari keluarga. Sang matriark tua menatap cucunya seolah ia telah kehilangan akal sehatnya. Akibatnya, ia menerima tamparan. Murka, nenek Wang bertanya apakah ia perlu mengingatkan gadis bodoh ini bahwa keluarga mereka bergantung pada pendanaan Nona Qin, terutama 70 juta yang dibutuhkan untuk kontrak real estate mereka. Melihat ini, ayah Xiao Ji berkomentar bahwa Jiao hanya cemburu pada Nona Qin. Namun, dalam hal kemampuan, ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Sebagai tanggapan, Jiao mengamuk seperti anak manja. Neneknya memperingatkannya untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Beralih ke putranya, sang matriark menuntut untuk berbicara dengan Nona Qin segera. Selama panggilan tersebut, matriark Wang mulai dengan bertanya apakah benar sang protagonis benar-benar telah menjadi pengawalnya. Ia menyatakan kebingungan, terutama karena ia sudah memutus hubungan dengannya secara publik. Nona Qin menjelaskan bahwa hal-hal berbeda sekarang dan meminta maaf dengan sopan. Berpikir dalam hati bahwa wanita tua itu mungkin akan terkena serangan jantung jika ia tahu menantunya yang dibuang sekarang adalah bosnya. Namun, nenek Wang tidak marah sama sekali. Faktanya, ia tampak bersyukur. Ia hanya menyesal tidak memberikan sang protagonis kepada Nona Qin lebih cepat. Mengalihkan topik, ia bertanya tentang kontrak. Nona Qin mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan CEO-nya tentang hal itu. Ia tertarik tetapi ingin belajar lebih banyak sebelum bergerak maju. Matriark Wang terkejut dan dengan cepat bertanya apakah ia dapat mengirim putranya untuk bertemu CEO secara langsung guna membahas detailnya. Nona Qin setuju untuk mengatur pertemuan tersebut. Beralih ke ayah Xiao Ji, ia menugaskannya untuk menegosiasikan kontrak dan memberikan kesan yang baik atas nama keluarga. Ia dengan percaya diri berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, sekarang karena sang protagonis adalah pengawal Nona Qin, putranya menyarankan agar mereka membatalkan masalah jam tangan curian itu. Matriark Wang segera menolak. Mereka harus terus mencari bukti dan memastikan sang protagonis menghabiskan waktu di penjara atau setidaknya menggunakannya sebagai pengaruh untuk mendapatkan bantuan dari Nona Qin. Mendengar ini, cucunya mengungkapkan bahwa ia tahu orang yang diduga menjual jam tangan itu kepada sang protagonis. Ia tersenyum dan menyuruhnya untuk mengumpulkan bukti. Percaya Nona Qin tidak akan bereaksi kuat jika mereka mengejar sang protagonis. Sekarang, beralih ke orang tua Jiao, ia mengeluh dan menyebut mereka tidak berguna bagi keluarga Wang, terutama Jiao. Sang matriark bahkan mengatakan ia berharap bisa menukar wajah Jiao dengan sepupunya Wang Yuan karena Jiao tidak berharga. Benar-benar muak dengan penghinaan tersebut, Jiao lari. Ia mengemudi dengan Audinya, bertekad untuk memberi pelajaran pada sang protagonis karena membuatnya kehilangan muka di depan keluarganya. Tiba di tempat parkir grup Washeng, Jiao terpana. Rupanya, ini adalah pertama kalinya ia melihat sang protagonis mengenakan setelan jas. Ia tidak percaya sang protagonis tiba-tiba mulai berpakaian begitu tampan tepat setelah perceraian. Karena hal ini, ia membentak dan memanggilnya tak tahu malu karena menjadi anjing Nona Qin Hongyan. Nona Qin segera menyadari bahwa bocah manja dari keluarga Wang telah tiba. Jiao tidak membuang waktu untuk menuduh protagonis dengan kebanggaan yang tidak masuk akal dan bertanya mengapa ia tidak memohon pengampunan. Ia mengingatkannya bahwa ia memberinya beberapa kesempatan, namun ia menolak. Sang protagonis murka. Beraninya ia memintanya untuk mengemis setelah apa yang ia lakukan. Ia bertanya apakah ia benar-benar mengharapkannya untuk mengemis setelah ia menangkap basah wanita itu berselingkuh darinya. Tetapi ia bahkan tidak menganggap perselingkuhan itu sebagai masalah. Masalah utamanya adalah ia memberinya kesempatan untuk meminta maaf di pesta ulang tahun neneknya dan ia menolak. Paling buruk, ia bahkan berlutut di hadapan wanita lain. Untuk belas kasihan, saat mereka menikah, ia tidak pernah berlutut di hadapannya. Ia mengklaim ia mempermalukannya. Sang protagonis dengan tenang memberitahu wanita itu bahwa berlutut di hadapan istri yang setia tidaklah salah, tetapi berlutut di hadapan istri yang selingkuh adalah cerita yang berbeda. Jauh di lubuk hati, ia berpikir ia sebagian yang harus disalahkan karena ia terlalu memanjakannya. Jiao dengan cepat mengoreksinya, mengatakan dialah yang terlalu lunak. Faktanya, seluruh keluarganya percaya itu adalah kesalahannya karena tidak mengendalikannya. Sebagai menantu yang tinggal di rumah, katanya, ia seharusnya tidak diperlakukan lebih baik daripada seekor anjing. Melihat sang protagonis mencoba menahan amarahnya, Nona Qin tiba-tiba menampar mantan istrinya. Ia murka. Jiao adalah orang yang berselingkuh, namun alih-alih merenungkan kesalahannya, ia justru mengalihkan kesalahan. Nona Qin menuntut untuk mengetahui apakah ia tidak sedikit pun merasa malu. Masih tertegun, Jiao bertanya apakah Nona Qin benar-benar memukulnya. Nona Qin memperjelas bahwa ia hanya memberinya pelajaran yang gagal diajarkan oleh orang tuanya. Jiao menatap sang protagonis, mengharapkan ia melakukan sesuatu. Meredam situasi, sang protagonis memberitahu Nona Qin untuk berhenti. Kemudian ia beralih ke mantan istrinya dan memberitahu wanita itu bahwa ia tidak ingin berurusan lagi dengannya. Namun, ia menolak untuk mundur. Ia bersikeras bahwa pria itu harus mengundurkan diri dari posisinya dan berhenti menjadi pengawal Nona Qin. Sang protagonis merasa ini lucu sementara Nona Qin mengacungkan jari tengahnya dan menawarkan untuk membayarnya 500.000 setahun. Hapus itu, ia menambahkan 0 lagi. Mantan. Istrinya terkejut bahwa Nona Qin berencana membayarnya 5 juta setahun. Putus asa untuk menghentikannya, Jiao mengungkapkan bahwa sepupunya Xiao Ji menemukan bukti yang menuduhnya mencuri jam tangan. Ia menyuruh pria itu untuk segera mengundurkan diri. Ia menambahkan bahwa jika pria
itu bekerja untuknya sebagai gantinya dan mendengarkannya, ia akan memastikan sepupunya membatalkan seluruh masalah tersebut. Sang protagonis berterima kasih atas tawaran tersebut, tetapi menolak untuk menjadi pengawal pribadinya. Ia hanya tidak ingin berdiri diam dan menonton wanita itu tidur dengan pria lain. Adapun Xiaoji, jika ia benar-benar memiliki bukti, ia harus datang dan menuntutnya. Seseorang seperti sang protagonis pasti memiliki pengacara papan atas yang mengantre untuknya. Menonton mereka pergi, mantan istrinya memanggilnya brengsek karena mengikuti Nona Chen, terutama karena ia sudah berkencan dengan sang CEO. Tanpa sepengetahuannya, pria itu adalah CEO-nya. Adegan berpindah ke bagian kota yang berbahaya, Jalan ke-7 Yuncheng, tempat orang miskin hidup berdampingan dengan tokoh-tokoh kuat. Semua orang di sana tahu tentang pria berbahaya bernama Saudara Melon. Rumor mengatakan bahwa jika ia membawa tas, isinya entah pisau atau kepala seseorang. Dan, Melon itu sendiri terkejut saat melihat pewaris sah keluarga Wang. Xiaoji langsung pada intinya dan menawarinya kesepakatan. Sebagai ganti menjual jam tangan kakeknya senilai 5 juta dengan harga diskon, ia ingin Melon bersaksi bahwa ia membeli jam tangan itu dari sang protagonis. Yang mengejutkannya, Melon menebak bahwa pria yang dimaksud adalah orang yang sama yang memukulinya. Xiaoji mencatat bahwa tebakannya benar, menyebut sang protagonis sampah dan menantu yang tidak berguna yang pantas dikirim ke penjara. Mendengar ini, Melon menjawab bahwa sayangnya, ia tidak bisa terlibat. Bos Liu memperingatkannya untuk tidak pernah mencampuri urusan keluarga. Jika mereka berdamai di masa depan, ia akan berakhir sebagai penjahat. Sebagai tanggapan, Xiaoji mengungkapkan bahwa sang protagonis sudah ditendang keluar dari keluarga. Ia bahkan menuntut untuk mengetahui siapa Bos Liu ini dan mengapa Melon mendengarkannya. Salah satu pria berteriak bahwa Bos Liu adalah atasan Melon. Saudara Melon menambahkan bahwa tanpa bosnya, ia tidak akan berada di tempatnya hari ini. Xiaoji kemudian menawarkan untuk menjual jam tangan itu seharga 4 juta. Melon menggelengkan kepalanya, memperjelas bahwa ia akan mengikuti perintah bosnya. Putus asa, Xiaoji menurunkan harga lagi. Mendengar ini, Melon menunjukkan senyum jahat dan mengatakan bahwa meskipun bosnya memberitahunya untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarga, ia tidak pernah menyuruhnya menolak uang. Sementara itu, adegan beralih kembali ke sang protagonis. Di dalam mobil, ia memperingatkan Nona Chen bahwa ia sama sekali tidak boleh menyentuh mantan istrinya lagi tanpa izinnya.